Pertanyaan yang 80, Bismillah Ustaz. Ana sudah lama mengenal sunnah, namun ternyata dalam mengikuti kajian tidak sistematik. Yang ingin Ana tanyakan, ilmu dasar apa yang harus Ana pelajari serta judul bukunya Ustaz. Karena Ana sering dengar yang pertama kali dipelajari adalah akidah dan tauhid, tapi Ana tidak tahu bukunya serta apa saja bagian-bagiannya Ustaz. Nah, tentu kita belajar kepada Ustaz. Ustaz mengajarkan kitab-kitab akidah, dia tahu kitab-kitab akidah. Ya, karena belajar itu harus melalui guru dulu, apalagi kita dasar-dasar. Ya, yang perlu memiliki dasar-dasar itu harus melalui guru, bukan sekedar dibaca saja bukunya. Ya, karena membaca buku belum tentu juga kita paham bagian-bagiannya. Maka ya, buku-buku yang diajar seperti kita kitab tauhid, banyak sekali kita kitab tauhid, tetapi para ulama memilih hal-hal yang cocok untuk dasar-dasar masyarakat awam, orang-orang yang belum untuk ilmu, yang tidak mengenal bahasa Arab apalagi, ya mereka menyampaikan qawaidul arba, 4 dasar dalam kaidah dalam memahami tauhid dan syirik, kemudian usul sittah, 6 prinsip dalam beragama, usul salasa, 3 pondasi dalam agama, ya. Kemudian berlanjut kitab tauhid, ya. Kitab tauhid itu ada kitab tauhid yang menyusun dalam yang khusus dengan kitab-kitab hadis-hadis saja tentang kitab tauhid berkenaan tauhid uluhiyah seperti kitab tauhid karang Syekh Muhammad Wahab. Kemudian juga kitab-kitab tauhid lain yang berkenaan lebih luas adalah ya kitab tauhid karang Ibnu Khuzaimah, kitab tauhid karang Ibnu Mandah, ya. Kemudian juga Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah karang Lalakai. Ini banyak sekali kitab-kitab, tapi untuk pemula-pemula ada kitab-kitab yang kita sebutkan di awal tadi, dan itu diajarkan oleh ustaz-ustaz yang pada umumnya ustaz-ustaz sunnah mengajarkan hal itu. Ya, diikuti kajiannya. Kemudian ya, yang dimaksud oleh para ulama adalah orang-orang dalam mendidik umat mesti diajari pokok-pokok yang utama dulu, dalam pokok-pokok akidah, pokok-pokok ibadah, pokok-pokok hukum-hukum muamalah, hukum-hukum pokok-pokok dalam berkenaan dengan akhlak dan adab. Nah, itu diajari dulu. Maka sebab itu ulama menyebutkan yang ulama yang rabbaniyun itu adalah ulama yu'alimun nas sigharul ilm, yang menyampaikan kepada umat, mengajari umat dengan dasar-dasar pokok ilmu terlebih dahulu. Jadi dari dasar itulah akan dikembangkan nanti pengembangan masalah-masalah dalam masalah akidah maupun tauhid maupun ibadah-ibadah dan seterusnya. Jadi jika kita tidak tahu buku-bukunya, kita ikuti majelis yang membahas kitab-kitab tersebut. Ya, majelis kajian-kajian yang membahas kitab-kitab tersebut, atau ustaz-ustaz yang membahas kitab-kitab tersebut dalam kajiannya, maka itu yang kita ikuti kajiannya. Banyak kadang-kadang sebagian kita lebih suka menghadiri majelis yang lebih ramai, ya, karena memang kajian tauhid dan kajian akidah itu sangat sepi. Yang ramai itu ada apabila membahas masalah kesetiaan kepada istri, pasti ramai. Bicara masalah keluarga sakinah, pasti ramai, ya kan. Tapi kalau membaca masalah azab kubur pada waktu datang, ya, bagaimana bertauhid tauhid sebagai landasan akidah agama, sepi kajiannya. Nah, ini yang kita kendala-kendala dalam dakwah yang kita saksikan. Jadi padahal kebahagiaan dalam keluarga itu tidak cukup dengan cara merangkai kata-kata. Karena dasar kebahagiaan itu pasti tauhid dan akidah itu dulu. Orang akan merasa lega dan tenang bila akidahnya kuat. Dengan akidah itulah yang mengendalikannya dalam segala kondisi dan situasi. Jadi bukan harus membantu istri dengan ini. Itu betul. Tetapi kondisi-kondisi kita berbeda-beda. Ada orang bekerja pagi sampai sore. Ya, sehingga kadang-kadang yang terjadi dalam ceramah-ceramah itu tidak membahas masalah dengan solusinya, tapi menggambarkan idealis. Kalau ideal semua orang bisa bicara, tetapi dalam kenyataan yang terjadi apa? Terjadi adalah ketika dibicarakan ideal keluarga itu, seorang istri menuntut suami, seorang suami menuntut istrinya. Kamu harus begini dong, tadi ceramah Ustaz begini. Nah, ini yang menyebabkan sebetulnya yang harus terjadi di keluarga itu bukan menuntut hak masing-masing, tapi saling menunaikan hak, bukan saling menuntut hak. Jika hak suami tidak ditunaikan pada istri, seorang istri harus sabar. Itu yang mestinya. Seorang suami jika istri tidak menunaikan haknya sesuai dengan seharusnya, kita suami juga harus sabar sambil mendidik istri, sambil membenahi keluarga kita. Ya, tidak akan mungkin sampai kepada tingkat sempurna itu suami senyum selalu, istri ceria selalu. Enggak ada dalam hidup seperti itu. Ya, bahkan Rasulullah SAW dalam keluarga beliau juga ada hal-hal yang seperti yang kita alami, ya, ada hal-hal kadang istri cemburu, ya. Nah, tapi dihadapi dengan keimanan dan ilmu. Jadi intinya keluarga bahagia sakinah itu
Dasarnya adalah iman dan ilmu. Nggak ada kunci lebih dari itu. Kadang-kadang bagaimana seorang suami akan bisa memberikan hadiah sedang hidupnya susah payah mencari makan untuk sehari-hari. Lalu dibayangin kalau seorang yang suami pulang dari kota belikan hadiah istrinya. Iya, itu bagi yang bagaimana kehidupannya. Ya bagi yang tidak gimana? Pulangnya ke sawah kok dari kebun mau bawa apa? Kadang-kadang juga buah-buahan di kebun belum matang, gimana buah-buahan ya kan? Artinya adalah kalau saya memberikan materi-materi masa keluarga, saya tidak gambarkan hal-hal yang manis, tetapi bagaimana menghadapi kehidupan kondisi yang sulit. Karena hal yang manis semua orang siap menerima, tapi kondisi yang sulit yang sering membuat orang sedang tidak sabar dan gegabah mengambil keputusan. Wallahu a'lam bishawab.